Oh, Kan saya menjadi sidik dari kelas 6C dari Teknik Informatika dan rekan saya ya kan, nama saya Muhammad Rizal Hidayatullah dari kelas 6C. Yang mana Bapak tujuan dari kegiatan sini itu ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas dari etika profesi. Eh, Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Eh, Mungkin bisa langsung saja ya Pak ya. ya, silakan. Eh, eh, Langsung saja, sejak kapan Bapak mulai berkarir di bidang IT dan bagaimana sih perjalanan Bapak sampai posisi sampai sekarang ini Pak? Baik. Jadi saya dulu itu memang sempat kerja juga ya waktu masih kuliah juga di Jogja. Cuma waktu itu sebagai sama pengajar juga, tapi memang di bidang TI juga, bidang ICT. Dan setelah uh, sambil kuliah sambil kerja terus terusin S2, lalu ya sampai akhirnya selesai kuliah terus pulang ke Sukabumi dan melamar sebagai dosen di sini. Jadi sebenarnya bukan, ya nggak IT banget ya, kalau lebih ke akademisi gitu. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak dengan udah lama mungkin ya bergelut di bidang IT itu. Eh, Terus dari Bapak menjabat sebagai orang IT itu apa sih ada tantangan tersendiri yang terjadi gitu di Bapak dan bagaimana cara mengatasinya gitu tantangan tersendiri di posisi sebagai IT? Ya, jadi sebetulnya di sini konteks saya sebagai akademisi, sebagai dosen, mungkin tantangan itu ya tentu harus selalu update materi supaya nggak ada kesenjangan juga, dan bisa apa namanya menyampaikan, menjelaskan ke mahasiswa apa sih yang tren gitu, tren di bidang IT yang lagi hype gitu ya, yang terbaru. Ya mungkin kesulitannya itu ya lebih ketika beradaptasi di industri ya, karena memang harus harus dua arah gitu, dua sisi antara bagaimana di industri itu dan kesenjangan antara industri dengan perkuliahan, sehingga memang ya saya memperbanyak relasi dengan praktisi di luar sana supaya tahu gitu apa sih sebetulnya di industri itu kebutuhannya seperti apa. Terus saya tuh mau tanya begitu Pak, eh, kalau kita ini sebagai mahasiswa terus ingin berkarir di bidang IT, teknisi seperti apa sih yang harus dikuasai sebagai awas yang waktu ini? Teknisi itu salah ya pertanyaannya. Teknisi maksudnya gimana teknisi? Teknis, menurut Bapak keterampilan teknis gitu yang paling penting untuk posisi di berkarir di bidang IT. Jadi dalam hal ini kalau misalnya sebagai akademisi tentu saja ya apa namanya mendalami ilmu IT tadi yang sudah saya sampaikan, jangan kudet gitu ya istilahnya. Dan tentu saja memang harus passion juga, bagaimana kalau sebagai seorang pelajar tentu saja public speakingnya yang harus baik gitu kan, penyampaiannya dan sebagainya macam. Namun jika bidang IT secara umum kan tentu saja di bidang IT itu luas, sehingga memang kembali harus ke passion kita itu sebetulnya apa sih, dan kita sebetulnya cukup mendalami satu bidang yang menjadi passion kita, tetapi bukan berarti tutup mata untuk bidang yang lain gitu. Karena di zaman sekarang yang lebih yang banyak berkembang itu justru kolaborasi ya, dari bidang-bidang yang biasa ada kolaborasi
berkolaborasi dengan yang berbau teknologi gitu. Sehingga ya contoh seperti di bidang pertanian, di bidang ekonomi kayak gitu. Sebenarnya pasti ada irisan dengan IT, sehingga ya tadi secara teknis ya selain soft skill dan hard skill ya tentu ya kita jangan berhenti belajar lah gitu, mengikuti perkembangan di dunia teknologi tentunya. Pak, apa sih Pak tantangan terbesar Bapak yang pernah dihadapi dalam pekerjaan dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Sebenarnya dalam pekerjaan tentu namanya tantangan selalu ada dan kadang tidak terduga. Kalau sudah terduga mah bukan tantangan itu. Jadi ketika ada sebuah kesulitan, tantangan bisa saja tidak melupakan siapa rekan kita gitu kan. Kita bisa meminta bantuan, kemudian belajar dari yang lebih senior, lebih paham, sehingga tetapi selain belajar juga tetap tujuan kita adalah supaya di kemudian hari kita bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi itu tantangan pasti selalu ada, dan seringnya memang tak terduga, tapi ya selalu ada aja ya dalam Allah itu untuk membantu kita selagi kitanya juga mau gitu berusaha. Mungkin Bapak di Unity sudah lama mungkin ya. Apa Bapak tuh bisa dijelaskan nggak sih Pak, Bapak di Unity itu memegang aplikasi apa gitu, atau teknologi atau framework atau bahasa pemrograman apa yang paling umum digunakan di pengembangan aplikasi khususnya di Universitas Universitas Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu ya, karena kalian menanyakannya di UMI dan saya kan bukan di UMI secara umum. Kalau sistem kan itu di bidang ICT, saya hanya di prodi, dan di prodi pun sistemnya ya hanya pakai sistem yang dari UMI. Kita siap ya pakai yang siap dari ICT, yang dari ICT. Saya di sini posisi hanya pengguna. Kalau menanyakan teknologinya mungkin bisa ditanyakan ke tim ICT ya. Mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Kita kan masuk di prodi teknik informatika, mungkin ingin mendalami dari bidang itu selain dari kita bekerja di teknik informatika ini dan terus lagi saling belajar tentang bahasa pemrograman dan lain-lain. Mungkin ada sepatah dua kata saran untuk kami semua yang ingin menggeluti di bidang IT dan berkarir mungkin di bidang IT kedepannya Bapak. Ya itu sih namanya berkarir tadi ya. Pertama kembali seperti yang sudah saya sampaikan, itu harus ada kemauan dulu dari dalam diri kita, kemauan dekat yang tentu saja nanti didorong oleh lingkungan sekitar. Jadi dan kita jangan karena seorang programmer pun tidak tahu sampai kapan dia bisa coding gitu kan, pasti ada usia yang membatasi atau hal-hal lain. Nah, makanya tadi jangan menutup hal yang di luar konteks IT gitu. Tadi saya sampaikan kolaborasi itu penting, karena sebetulnya banyak jalan di luar sana ya. Selama saya di sini pun ketika ada dosen dari prodi lain mengajak kolaborasi, itu sebetulnya banyak hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Jadi dari hal-hal mungkin yang untuk orang lain itu sesuatu yang baru gitu, karena di kolaborasikan dengan teknologi, mungkin yang selama ini kalau buat saya itu hal-hal yang biasa saja gitu. Tapi itu tadi banyak relasi itu penting. Nah, relasi juga tentu salah satu hal yang membuat membangun ya lingkungan dan profil kita gitu. Sehingga itu tadi pesan saya kembali, kita tetap harus tekadnya kuat
tua selalu belajar dan ketinggalan kudet gitu ya, ketinggalan informasi di bidang IT dan banyak banyak relasi yang bukan hanya di lingkup IT saja. Jadi kita bisa membantu orang lain dengan kemampuan di bidang teknologi yang kita punya. Satu pertanyaan lagi ya Pak dari saya. Dari pengalaman Bapak yang berharga apa sih yang paling berkesan berkesan dalam bidang IT ini Pak? Lebih ke ya karena saya IT khususnya dari waktu kecil ya, dari SMP lebih tepatnya, jadi yang paling berkesan ya tentu saja senang ketika dari kecil sampai saya bekerja itu sesuai harapan waktu kecil. Itu sih saya ya, jadi yang namanya cita-cita kadang kan suka beda gitu. Mungkin yang paling berkesan yaitu dari kecil bisa fokus dan terjun ke dunia IT juga akhirnya, meskipun sebagai akademisi. Terima kasih sebelumnya Bapak. Okay. Kami mau mengganggu waktunya Bapak. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa terjemahkan oleh kita semua dan bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Sebelumnya saya mau mewakili teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin sekian, mohon maaf tidak ada pertanyaan yang mengenakan. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.